Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, dengan penuh amarah, Valen berkata, Osman ada di sini, tentara akan berada dalam formasi bertahan. Lalu Sylvanos bertanya, apa yang bisa Osman lakukan pada kita, Komandan Muzalon? Dan Valen menjawab, kau tidak mengenal Osman, Komandan. Aku yakin pasukan di barat berpikiran sama. Aku tidak mau sombong, aku ingin kemenangan. Lalu Leo bertanya, akankah Osman benar-benar menyerang? Dan Valen menjawab, Osman tidak gila, dia tidak akan menyerang pasukan seperti itu tanpa persiapan. Tapi aku juga tidak bodoh, aku akan mengambil semua tindakan pencegahanku. Aku akan siap ketika dia datang. Di samping itu, Osman berkata kepada pasukan Alpennya, datanglah padaku, Tekfur, datanglah. Bahkan kehadiran kami di sini melawanmu. Lalu Boran bertanya, Beim, kapan kita harus menyerang mereka? Apa perintahmu? Dan Cerkutai mengatakan, Beim, para pemberani dari semua suku datang ke sini untuk membunuh Tekfur. Hari ini akan dilakukan, insya Allah. Lalu Konur mengatakan, mereka ramai, tapi kita akan menyerang dari semua sisi saat Beim memerintahkan kita. Dan Syamil mengatakan, kami telah lama menunggu hari ini, Beim. Aikut juga mengatakan, ya, bismillah, Beim. Lalu Besungur bertanya, Beim, sekarang medan ini milik kita, hah? Kemudian Osman berkata, benar. Boran, apa yang dilakukan Orhan dan Aladin? Apakah mereka pergi ke Bapus? Mereka harus mengambil posisi dengan satu lengkungan di antaranya. Dan Boran menjawab, Beim, Alpen yang datang dari suku untuk berperang menetap di kiri dan kanan Bapus dengan perintahmu. Lalu Cerkutai bertanya, Beim, sebagian besar Alpen kita ada di sana, bagaimana dengan kami? Dan Osman menjawab, kita akan menyerang seperti serigala menyerang kawanan, insya Allah. Namun Cerkutai mengatakan, Beim, jumlah kita tidak cukup, kita akan dikalahkan. Dengan tersenyum, Osman menjawab, itulah yang kita inginkan. Di sisi lain, Sylvanos berkata, tampaknya pengecut itu tidak akan datang ke sini. Komandan Muzalon, jika kau mengizinkan kami, tentara akan membubarkan formasi. Seketika Valen berkata, sudah kubilang, kau tidak mengenal Osman. Apapun bisa terjadi kapan saja. Tentara datang ke sini untuk berperang. Mereka akan bertarung. Namun Sylvanos mengatakan, Osman tidak memiliki keberanian untuk menyerang kita. Seketika tembakan panah mengenai para tentara. Kemudian Valen berkata, kau bodoh, buat dinding perisai. Dari seberang laut, Osman dan pasukan Alpennya terus menghujani para tentara dengan tembakan panah. Namun karena perisai mereka kuat, akhirnya Osman dan yang lainnya pun berlari menghampiri untuk menyerang. Dari sisi kiri, Bala, Esrigun dan pasukan saudarinya pun ikut menyerang. Kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Dengan ganas, para wanita Kai menyerang para tentara dengan penuh keberanian. Tidak hanya itu, jiwa semangat mereka dalam pertempuran terlihat luar biasa. Menyaksikan itu, Sylvanos bertanya, apa perintahmu, Komandan Muzalon? Dan Valen menjawab, mereka menyerang dari semua sisi, tapi mereka lemah. Pasukan ini tidak bisa dikalahkan, Komandan Sylvanos. Sedikit lebih sabar. Satu-satunya hal yang membuat mereka menolak saat ini adalah keyakinan mereka. Mereka akan segera kehilangan itu juga. Tentara, serang! Kemudian Valen dan semua tentaranya mulai membuka perisai dan berlari untuk menyerang. Sungguh, ini adalah pertarungan yang sangat luar biasa. Amarah, nafsu, ambisi, kekuasaan, mereka campurkan untuk menghabisi bangsa Turki. Kemudian Valen berkata, apa yang akan kau lakukan sekarang, Osman? Nasib pengembala dikalahkan oleh Bizantium. Dan Osman mengatakan, serigala akan mencabik-cabik singa yang tidak berperasaan. Sedikit kesabaran, Tekfur. Kemudian pertarungan pun terus berlanjut. Dan tanpa diduga, Osman memerintahkan pasukannya untuk mundur. Melihat itu, Valen juga memerintahkan tentaranya untuk mengejar. Sesampainya di hutan, Osman berkata, sekarang mereka mengira kita dikalahkan. Pada akhirnya kemenangan akan menjadi milik kita. Sekarang giliran kita akan kembali ke Bapus.
Lalu Bayindir mengatakan, Orhan Bey dan Aladin Bey pasti sudah menyelesaikan ini sekarang, ha Beim? Dan Osman menjawab, hei ya, biarkan kita mundur ke poin kita. Kita akan melemahkan mereka dengan panah. Setelah itu, kemenangan milik kita. Lalu Aykut mengatakan, mereka yang mencoba untuk memiliki rumah orang Turki di telapak tangan mereka, kehilangan kepala dengan cepat. Dan Osman mengatakan, ya, tentu. Konur, kau akan terus mundur dengan para pemberani. Mereka akan mengira kita kalah dan mengikuti kita. Aktemur, kau akan pergi ke sisi kiri. Bala dan yang lainnya, kalian akan mengejar kami. Kita tidak akan melihat ke belakang sampai tiba di Bapus. Kemudian mereka pun pergi untuk menjalankan misi. Tidak lama Valen dan para tentaranya tiba. Melihat tidak ada siapapun di sana, Silvanos berkata, ini bisa menjadi jebakan Osman. Ada pembagian jalur di sini, Komandan Muzalon. Dan Valen mengatakan, biarkan itu membelah. Karena kita tidak akan terbelah. Jika Osman melakukan penyergapan, tentara pasti sudah cukup kuat untuk menanganinya. Lalu Leo bertanya, Tuan, dia terluka. Dia pergi tanpa melihat ke belakang. Apakah kau masih berpikir begitu? Dan Valen menjawab, aku tidak akan meremehkan Osman lagi. Tentara akan pergi dengan jalan ini dalam keadaan utuh. Kemudian mereka pun terus berlari untuk mengejar Osman. Namun hal yang tidak mereka duga adalah Orhan dan Aladin melontarkan serangan panah ke arah para tentara. Tidak hanya itu, dengan perangkap yang telah dipasang, dengan mudah para Alpen menghabisi beberapa tentara yang ada di hadapannya. Tidak lama Osman pun tiba, mereka mengepung para tentara dari berbagai sisi. Namun masih dengan keangkuhannya, Valen berkata, kau tidak bisa lepas dari akhirmu, Osman. Dan Osman mengatakan, kalau begitu, kau tidak akan bisa menghindarinya. Namun Valen berkata, tidak, pasukanku adalah yang terkuat di Bizantium. Tidak ada dari permainanmu yang cukup untuk mengalahkannya. Tentara, hancurkan tangan yang menembakkan panah kepada kita. Sobek mata yang menargetkan Bizantium. Prajurit, hari ini kemenangan akan menjadi milik kita. Lalu Osman mengatakan, panah akan selalu ada di dadamu, mata kami akan selalu tertuju ke tanah kalian, dan kemenangan akan selalu menjadi milik orang Turki. Alpen, serang mereka. Kemudian pertarungan pun terjadi. Kemudian Valen berkata, kau akan mengerti bahwa Bizantium akan menghancurkanmu. Dan Osman mengatakan, kami hanya memahami kekuatan. Ayo, ajari aku. Kemudian pertarungan pun terjadi di antara mereka. Lalu Osman berkata, kau akan mengerti bahwa kami akan selalu mengalahkan Bizantium. Namun Valen mengatakan, kau bermimpi Osman, Bizantium tidak akan kalah. Lalu Osman mengatakan, saat pertempuran ini berakhir dan kau kehilangan kepala, kau akan mengerti bahwa Bizantium bisa kalah seperti yang lain. Kemudian pertarungan pun terus berlanjut. Selamat dari maut, Valen memutuskan untuk mundur dan kembali ke bursa dengan berkata, kau akan memukul sekali dan aku akan kembali memukul 1000 kali, Osman. Kemudian dia pun pergi dari sana. Melihat itu Osman berkata, larilah kemanapun kau mau, kau tidak akan bisa lari dariku. Namun Orhan mengatakan, dia tidak bisa lari kemanapun ayah. Kemudian dia pun pergi untuk mengejar Valen. Mengetahui itu, Osman memerintahkan Besmur dan Turhan untuk menyusul Orhan. Pertarungan pun berakhir, mereka berhasil menghabisi semua tentara dan melumpuhkan Silvanos. Kemudian Osman berkata, jadi, tanah tempat kami datang untuk menumpahkan darah kami akan menjadi kuburanmu, hah? Lalu Silvanos mengatakan, kalau begitu, kita bersama akan masuk ke tanah yang sama, Osman. Dan Osman mengatakan, tapi akan ada perbedaan. Kau menjadi bangkai saat kau mati, dan kami menjadi martir ketika kami mati. Kemudian dengan sekali tebas, Osman menghabisi komandan Silvanos dan membuatnya mati di tempat. Kemudian Osman berkata, Alpen, ambil semua perbendaharaan di kapal tempat mereka berasal. Sekarang, kita akan segera pergi ke Koyun Hisar. Kemudian mereka pun pergi untuk menuju Koyun Hisar.
Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.